Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucitra Arifin dengan NIM 702001211118 dari Kesehatan Masyarakat D, nomor urut absen 29. Saya akan menjelaskan ukuran dasar demografi. Yang pertama yaitu rasio. Rasio jenis kelamin pada desa D dengan keterangan jumlah laki-laki adalah 18. 18 diambil dari nomor 2 angka terakhir dari absen saya. NIM saya. Dan 29 karena nomor absen saya. Langsung saja jawabnya laki-laki per perempuan. Laki-laki adalah 18 dan dibagi 29 angka perempuan, jumlah perempuan dapat didapatkan hasil 0,62. Artinya 0,62 laki-laki dibandingkan 1 perempuan. Agar tidak terjadi pecahan desimal di angka 0,62 ini dapat dikalikan masing-masing dengan 100 sehingga didapatkan 0,62 kali 100 sama dengan 62 laki-laki dan 1 dikali 100 sama dengan 100 perempuan. Jadi jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki pada rasio jenis kelamin pada desa D. Selanjutnya yaitu rasio beban tanggungan. Didapatkan keterangan jumlah penduduk di bawah 15 tahun adalah 18 orang, yaitu 2 angka terakhir NIM saya. Jumlah penduduk di atas 65 tahun adalah 29 orang dan jumlah penduduk 15 sampai 65 tahun adalah 150 orang. Rumusnya yaitu penduduk umur 0 sampai 14 tahun ditambah penduduk umur 65 tahun dibagi penduduk umur 15 sampai 65 tahun dikali 100. Dapatkan di sini yaitu 18 tambah 29 dibagi 150 dikali 100, yang dimana hasil akhirnya yaitu 31. Jadi rasio beban tanggungannya yaitu 31. Lanjut ke kepadatan penduduk. Jumlah penduduk di wilayah desa D adalah 118 orang dan luas wilayah dalam kilometer persegi adalah 79 kilometer persegi. Langsung saja rumusnya yaitu PI per AI atau sama dengan 118 per 79 sama dengan 149 kepadatan penduduk di desa D. Selanjutnya rasio anak-anak dan wanita. Jumlah anak-anak di bawah umur 5 tahun adalah 28 orang dan jumlah wanita umur 15 sampai 49 tahun adalah 18 orang. Rumusnya yaitu penduduk usia 0 sampai 4 tahun adalah 28 orang dimasukkan ke dalam rumus, dan penduduk umur 15 sampai 49 tahun ada 18 orang dikali 100 didapatkan rasio anak-anak dan wanita sebanyak 150. Selanjutnya yaitu tingkat atau rate. Yang pertama penduduk pertengahan tahun 2015. Penduduk akhir tahun adalah 1.029.000 dan penduduk awal tahun ada 1.018.000. Rumusnya yaitu untuk penduduk pertengahan tahun yaitu PM sama dengan penduduk 1 tambah penduduk 2 dibagi 2. Maka kita masukkan angka ke dalam rumus sehingga didapatkan jawaban akhir yaitu ini dan dibulatkan ke angka 1.024. Sehingga penduduk pertengahan tahun 2015 yaitu
10.024.000. Selanjutnya yaitu tingkat kelahiran kasar. Pada tahun 2015 jumlah kelahiran di suatu daerah D ada 100.018, dapat disimbolkan sebagai B. Rumusnya yaitu CBR sama dengan B per PM dikali 100. Langsung saja dimasukkan angkanya yaitu B per dibagi hasil akhir PM. Maka didapatkan hasil akhir yaitu 10. Jadi tingkat kelahiran kasar pada tahun 2015 yaitu 10. Selanjutnya yaitu tingkat kematian kasar. Pada tahun 2015 jumlah kematian di suatu daerah D sebanyak 100.029. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumusnya yaitu CDR D per PM kali 1000. D yaitu 100.029 dan dibagi PM dikali 1000 dapatkan hasil yaitu 10. Jadi pada tahun 2015 tiap 1000 penduduk terjadi kematian sekitar 10 jiwa. Selanjutnya yaitu proporsi dan persentase. Di sini kita akan menghitung berapa proporsi dan persentase penduduk perempuan dengan data di bawah ini, yaitu jumlah penduduk perempuan adalah 100.018 dan jumlah seluruh penduduk perempuan adalah 10.029. Jadi proporsi yaitu jumlah penduduk perempuan dibagi jumlah seluruh penduduk perempuan pada waktu tertentu, yaitu didapatkan 0,01. Pada persentasenya 0,01 tersebut dikali dengan 100% sehingga didapatkan hasil 1%. Maka proporsi dan persentase penduduk perempuan yaitu 1%. Selanjutnya yaitu laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Dadala yaitu 1.018 jiwa. Kemudian pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten D menjadi 1.029 jiwa. Jadi berapakah laju pertumbuhan geometrik Kabupaten D per tahun? Jadi diketahui yaitu PT sama dengan 1.029 dan PO atau jumlah penduduk pada tahun dasar yaitu 1.018 dan jangka waktunya yaitu 1 tahun karena dari 2019 ke 2020, jadi jangkanya yaitu 1 tahun. Langsung saja kita masukkan angka ke dalam rumus, yaitu PT ER sama dengan PT per PO dalam kurung berpangkat 1 per jangka waktu 1 tahun dikurang 1 didapatkan R sama dengan 0,000011. Jadi laju pertumbuhan geometrik di Kabupaten D per tahun yaitu 0,000011. Baiklah, yang selanjutnya yaitu distribusi frekuensi, menghitung nilai pro-rating dari studi kasus tersebut. Di sini ada kelompok umur sebelum pro-rating dan setelah pro-rating. Pada rumus pertama yang cara 1 yaitu R sama dengan di sini adalah total sebelum pro-rating. Dimasukkan ke rumus dibagi total sebelum pro-rating dikurang nilai TTNS yaitu 18. 18 tersebut berasal dari 2 angka terakhir NIM saya.
dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 47.452 dibagi 47.452 dikurang 18 didapatkan yaitu 47.452 dibagi 47.434 didapatkan hasil 1,00379475. Ini adalah faktor pengali yang akan dikalikan kepada masing-masing penduduk sebelum prorating dengan cara mengalikan jumlah R tersebut dengan penduduk sebelum prorating. Contoh seperti kelompok umur 0 sampai 4 tahun, jumlah penduduk sebelum proratingnya yaitu 8.462 dikalikan kepada 1,00379475 didapatkan hasil 8.465. Itu adalah jumlah setelah prorating, dan itu digunakan kepada kelompok umur seterusnya sampai kelompok 75 tahun ke atas. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.